Mbak Zivana, lihat kan? Mas Rio lebih bahagia sama aku. Ucap wanita itu di dalam video sambil memamerkan buku nikah dengan senyum kemenangan yang menjijikan. Hati istri mana yang tidak hancur melihat suaminya melakukan ijab kabul dengan wanita lain? Tepat di hari ulang tahun pernikahannya sendiri? Hari itu, aku diusir seperti sampah demi memberi ruang bagi ratu baru di istana kami. Aku pergi dengan sumpah dalam diam. Namun, roda nasib berputar lebih cepat dari dugaan siapapun. Setahun kemudian, di tengah badai yang mengamuk, ponselku berdering menampilkan nama yang sama. Bukan untuk pamer lagi, tapi suara gemetar yang memohon nyawanya diselamatkan dari pria yang dulu ia rebut dengan, "Halo Sobat Dira Story, semoga kesehatan dan rezeki yang berlimpah selalu menyertai hari-hari kalian. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja kalian menyimak kisah penuh karma ini?" Jarum jam di dinding ruang makan menunjuk angka 11 malam. Suara detaknya terdengar begitu keras, seolah bersaing dengan gemuruh petir yang mulai menyambar di kejauhan. Di meja makan kayu jati yang panjang itu, hidangan garang asem, makanan kesukaan Rio, sudah dingin, kehilangan uap hangatnya sejak 3 jam lalu. Sama dinginnya dengan perasaanku malam ini. Aku, Zivana, duduk mematung di ujung meja. Jemariku yang terbalut cincin pernikahan mengetuk-ngetuk permukaan meja dengan gelisah. Sudah seminggu ini Rio pulang larut. Atau bahkan tidak pulang sama sekali dengan alasan lembur mengejar target proyek akhir tahun. Sebagai istri yang berusaha syolehah, aku mencoba menepis semua bisikan buruk tetangga. Aku berusaha percaya pada suamiku, pria yang 5 tahun lalu berjanji di hadapan ayahku untuk menjagaku. Aku menatap pantulan wajahku di layar ponsel yang gelap. Hijab pasmina berwarna dusty pink masih terpasang rapi, senada dengan gamis butik langganan yang sengaja kupakai untuk menyambutnya. Wajahku sudah kupoles make up tipis agar terlihat segar saat ia pulang lelah nanti. Namun, semakin malam, rasa percaya diri itu luntur digantikan rasa cemas yang menusuk ulu hati. Ting! Sebuah notifikasi pesan masuk memecah keheningan, membuatku terlonjak kaget. Jantungku berdegup kencang, berharap itu kabar dari Rio bahwa ia sedang dalam perjalanan pulang. Tangan kananku meraih ponsel. Layar menyala, menyilaukan mata yang mulai lelah. Bukan nama Rio yang tertera di sana, melainkan sebuah nomor asing tanpa nama profil. Pesan itu tidak berisi teks. Hanya sebuah file video berdurasi 2 menit 40 detik. Ragu-ragu, ibu jariku menekan tombol unduh. Lingkaran loading berputar selama beberapa detik. Detik-detik yang tanpa sadar akan mengubah takdir hidupku selamanya. Ketika video itu mulai berputar, napasku tercekat di tenggorokan. Gambar di layar terlihat jernih, direkam dengan kamera ponsel mahal. Latar tempatnya bukan kantor, melainkan sebuah ruangan yang didekorasi dengan bunga-bunga putih dan kain chiffon. Di sana, duduk menghadap penghulu, seorang pria dengan setelan jas abu-abu yang sangat kugenal. Punggung tegap itu, gaya rambut kuif yang selalu kurapikan setiap pagi. Itu Rio, suamiku. Dan di sebelahnya, duduk seorang wanita muda. Cantik, harus kuakui. Wajahnya dipulas make up tebal namun rapi, bibirnya merah menyala, kontras dengan kebaya putih ketat yang membalut tubuhnya. Mereka sedang melakukan prosesi akad nikah. Saya terima nikah dan kawinnya Fanya binti. Suara Rio terdengar lantang dan tegas. Suara yang sama yang dulu mengucap janji setia padaku. Tidak ada keraguan sedikit pun di wajahnya. Air mataku menetes tanpa permisi, jatuh tepat di atas layar ponsel. Tapi video itu belum selesai. Setelah kata, sah, bergema, kamera berganti angle. Kini wajah wanita itu, Fanya, memenuhi layar. Dia merangkul lengan Rio dengan manja, lalu mengangkat buku nikah berwarna hijau dan merah tepat ke depan lensa kamera. Dia tersenyum. Bukan senyum ramah, tapi seringai penuh kemenangan. Matanya menatap lurus ke kamera, seolah-olah dia bisa melihatku yang sedang hancur lebur di seberang sini. Mbak Zivana. Suaranya terdengar renyah, manja, dan menusuk. Lihat kan? Mas Rio lebih bahagia sama aku. Dia butuh wanita yang bisa mengimbangi gaya hidupnya. Bukan wanita rumahan yang membosankan kayak Mbak. Mulai sekarang, Mas Rio milikku. Mundur ya, Mbak. Sadar diri. Video berakhir dengan tawa kecil Rio yang mengecup kening Fanya. Ponsel di tanganku terlepas,
jatuh berdebum ke lantai marmer. Duniaku runtuh. Bukan sekadar retak, tapi hancur berkeping-keping. Kakiku lemas, seolah tulang-tulangku ditarik paksa dari tubuh. Rasa sakit yang menghantam dada ini begitu hebat sampai-sampai aku lupa caranya bernapas. Jadi, ini arti lembur itu? Ini arti dinas luar kota itu? Belum sempat aku memungut kepingan kewarasanku, suara deru mesin mobil terdengar memasuki halaman rumah. Sorot lampu mobil menembus tirai jendela, menyapu ruang makan yang temaram. Rio pulang. Pintu depan terbuka kasar. Langkah kaki Rio terdengar berat menghampiri ruang makan. Aroma alkohol dan parfum wanita yang menyengat, parfum yang sama dengan aroma wanita di video itu, langsung memenuhi ruangan. Dia berdiri di sana, melonggarkan dasinya dengan kasar. Wajah tampannya terlihat merah padam, matanya tajam menatapku yang masih terduduk gemetar. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada ketakutan karena tertangkap basah. Justru, ada sorot mata angkuh yang mengerikan. Aku perlahan bangkit, mengambil ponselku dari lantai, dan menunjukkannya padanya. "Mas, apa ini?" Suaraku serak, hampir tak terdengar. Rio melirik sekilas ke layar ponselku yang masih menampilkan thumbnail video terkutuk itu. Dia mendengus, lalu tertawa kecil. Tawa yang dingin dan meremehkan. "Baguslah kalau kamu sudah tahu. Jadi aku nggak perlu capek-capek ngomong," ucapnya santai, seolah dia baru saja ketahuan membeli baju baru, bukan menikah lagi. Dia berjalan menuju kulkas, mengambil botol air dingin, mengabaikanku yang berdiri dengan air mata membanjiri pipi. "Mas, aku ini istrimu." "Mantan?" potong Rio cepat. Dia membanting pintu kulkas, membuatku tersentak. Dia berbalik, menatapku dengan tatapan yang membuat darahku membeku. "Secara agama, aku sudah menalakmu dalam hati sejak bulan lalu. Kamu itu membosankan, Zivana." "Oh, Soksuki. Aku butuh Vanya. Dia tahu caranya melayani laki-laki sepertiku. Tapi rumah ini, pernikahan kita selama 5 tahun. Rumah ini atas namaku," bentak Rio, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Dia melangkah maju, memojokkanku ke dinding. "Dan mulai besok, Vanya akan tinggal di sini. Dia nggak suka ada barang bekas orang lain di rumahnya." "Ceh!" Rio mencengkeram lenganku, menyeretku kasar menuju pintu depan. Dia tidak peduli aku merintih kesakitan. Dia membuka pintu, di mana hujan deras sedang mengguyur bumi dengan kejam. Tanpa aba-aba, dia mendorongku keluar. Aku terhuyung, nyaris jatuh ke lantai teras yang basah. "Pergi sekarang. Ambil barang-barangmu besok. Sisanya akan dibakar Vanya," ucap Rio dingin. Di belakangnya, aku melihat koper besarku, yang entah kapan sudah dia siapkan, dilempar keluar hingga menggelinding menabrak kakiku. "Kamu sudah lihat videonya kan? Sekarang keluar, Zivana. Rumah ini jatah Vanya." Brak! Pintu jati tebal itu terbanting tepat di depan wajahku. Meninggalkanku sendiri, kedinginan, dan terbuang di tengah malam buta, hanya ditemani suara guntur yang menertawakan nasibku. Hujan deras malam itu seolah berkonspirasi dengan Rio untuk menyamarkan air mataku. Aku berdiri menggigil di teras rumah yang baru saja tertutup rapat bagiku, menatap pintu jati kokoh yang selama 5 tahun ini menjadi gerbang menuju surgaku, namun kini berubah menjadi tembok neraka. Di kakiku, koper besar berwarna hitam tergeletak miring, basah kuyup dihajar tempias air hujan. Aku belum sempat menyentuh gagang koper itu ketika sorot lampu mobil yang menyilaukan mata tiba-tiba menembus kegelapan halaman. Sebuah sedan sport merah menyala, mobil yang kutahu harganya selangit dan Rio selalu bilang tidak mampu membelinya. Masuk dengan kecepatan tinggi, mencipratkan genangan air kotor ke arah gamisku yang sudah basah. Mobil itu berhenti tepat di depan teras. Pintu pengemudi terbuka. Sosok itu keluar. Vanya. Dia tidak datang sendiri, tapi dia yang memegang kendali. Dia melangkah turun dengan anggun. Sebuah payung transparan melindunginya dari rintik hujan. Penampilannya malam ini bagaikan tamparan keras bagi kesederhanaanku. Gaun bodycon merah marun ketat membalut tubuh rampingnya, memperlihatkan lekuk tubuh yang sengaja dipamerkan. Tas Hermes, yang entah asli atau palsu, menggantung mencolok di lengan kirinya. Dia menaiki undakan teras dengan bunyi klik-klak sepatu hak tinggi yang tajam, lalu berdiri tepat di hadapanku. Dia kering, wangi, dan bercahaya. Sementara aku,
basah, kedinginan, dan terbuang. Yupes maaf ya, Mbak. Basah deh. Ucapnya dengan nada dibuat-buat, sambil menutup payungnya dan mengibaskan sedikit air yang menempel di ujungnya ke arahku. Dia menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapan matanya penuh dengan penghinaan, seolah sedang melihat kotoran yang menempel di sol sepatunya. Ya ampun, pantas saja Mas Rio muak. Lihat dirimu, Mbak. Pakai gamis kedodoran, jilbab warna pucat. Kamu itu istri atau pembantu yang habis pulang kampung? Aku mengeratkan rahang, berusaha menahan emosi yang siap meledak. Fanya, kamu wanita. Di mana hati nuranimu? Kamu menghancurkan rumah tangga orang lain dan bangga. Fanya tertawa. Tawa yang renyah namun berbisa. Dia melangkah maju, mendekatkan wajahnya yang penuh make up ke wajahku yang polos. Aroma parfum manis yang menyengat menusuk hidungku. Hati nurani nggak bisa beli tas branded. Mbak, hati nurani nggak bisa bikin aku duduk di kursi penumpang mobil mewah ini. Bisiknya tajam. Lagi pula, aku nggak menghancurkan apa-apa. Mas Rio yang datang padaku. Katanya, dia butuh yang hot, yang enak dipandang dan dibawa kondangan. Bukan kayak karung beras berjalan kayak kamu. Kalimat itu menusuk tepat di ulu hati. Karung beras. Sebutan itu sebutan yang sering Rio gunakan saat bercanda dulu. Ternyata itu bukan candaan, tapi isi hatinya yang sesungguhnya. Minggir, ucapku dingin, mencoba meraih gagang koperku. Aku tidak ingin berdebat dengan wanita yang telah membuang harga dirinya demi harta lelaki orang. Namun Fanya menendang koperku menjauh. Eits, tunggu dulu. Jangan bawa barang-barang yang dibeli pakai uang Mas Rio. Cegatnya galak. Asal Mbak tahu ya, rumah ini, mobil di garasi, bahkan deposito Mas Rio semuanya sedang proses balik nama ke atasku. Mas Rio cinta mati sama aku. Dia mau membuktikan cintanya dengan memberikan segalanya buat aku. Jadi, pastikan isi koper itu cuma baju-baju gembelmu. Jangan bawa satupun barang berharga dari rumah ini. Aku menatap Fanya lurus tepat di manik matanya. Untuk sesaat, senyum angkuh di wajahnya goyah. Dia mungkin mengharapkan aku menjambaknya, menangis histeris, atau memohon-mohon. Tapi tidak. Rasa sakit ini telah melampaui batas air mata. Hatiku sudah beku. Ambillah, Fanya. Suaraku tenang, namun terdengar mengancam di tengah deru hujan. Ambil Rio. Ambil rumah ini. Ambil semua harta itu. Kamu merasa menang karena mendapatkan sampah yang sudah kubuang? Silakan. Tapi ingat satu hal. Aku melangkah maju satu langkah, membuat Fanya refleks mundur karena kaget dengan aura dingin yang kupancarkan. Apa yang kamu dapatkan dengan cara mencuri, akan hilang dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Nikmati masa bahagiamu, karena itu tidak akan lama. Tanpa menunggu jawabannya, aku menarik koperku yang berat karena basah. Aku berjalan menembus hujan deras, meninggalkan rumah yang kubangun dengan keringat dan air mata, meninggalkan suami yang tak tahu diuntung, dan meninggalkan wanita yang merasa dirinya ratu dunia. Aku tidak menoleh lagi. Di belakangku, samar-samar ku dengar Fanya berteriak. Halah, sok bijak. Pergi sana dan jangan balik lagi, wanita miskin. Malam itu, di bawah guyuran hujan, Zivana yang lama telah mati. Dan Zivana yang baru, sedang memaksakan dirinya untuk lahir. 1 tahun kemudian, suara denting halus dari mesin pembuat kopi otomatis terdengar di sudut ruangan yang sejuk. Aroma biji kopi Arabica berpadu dengan wangi diffuser lavender memenuhi ruang kerjaku yang luas dan minimalis. Tidak ada lagi atap bocor atau dinding lembab. Ruangan ini terletak di lantai 20 sebuah gedung perkantoran elit di Jakarta Selatan. Di dinding kaca, terpampang logo neon bertuliskan, Zivana Signature. Aku duduk di kursi kerjaku yang empuk, memeriksa laporan penjualan butik bulan ini. Grafik keuntungan terus menanjak naik. Setahun terakhir ini adalah neraka yang ku berhasil ubah menjadi tangga kesuksesan. Tanpa Rio, tanpa drama, fokusku hanya pada bisnis dan diriku sendiri. Penampilanku pun berubah. Blazer krem branded membalut tubuhku, hijab sutra bermotif abstrak melingkar rapi di leher. Aku baru saja hendak menutup laptop karena jarum jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Mataku terasa berat. Lembur malam ini sungguh menguras tenaga, tapi hasilnya sepadan. Tiba-tiba,
Ponselku yang tergeletak di atas meja kaca bergetar panjang. Suaranya berdengung memecah keheningan malam kantor yang sunyi. Dahiku berkerut. Siapa yang menelepon jam segini? Karyawan butik? Atau ada keadaan darurat dari kampung? Aku meraih ponsel itu. Layar menyala terang di ruangan yang agak temaram. Mataku menyipit membaca nama yang tertera di layar panggilan masuk. Jantungku yang tadinya tenang, mendadak berdegup kencang. Bukan karena rindu, bukan karena cinta, tapi karena rasa terkejut yang luar biasa. Nama itu, nama yang sudah setahun ini kublokir. Namun entah kenapa lolos malam ini. Mungkin dia menggunakan nomor baru yang tersambung ke akun lamanya? Di layar itu tertulis jelas, mantan suami. Kenapa Rio menelepon jam 2 pagi? Apa dia mau pamer lagi? Tanganku melayang di atas tombol hijau. Namun, rasa penasaran itu menang. Aku menggeser tombol itu dan menempelkan ponsel ke telinga. Tidak bersuara, menunggu suara angkuh dari seberang sana. Tapi yang terdengar bukan suara Rio. Bukan suara bariton yang sombong itu. Yang terdengar adalah suara isak tangis tertahan. Suara napas tersengal-sengal dari seseorang yang sedang ketakutan setengah mati. "Halo?" ucapku dingin. "Mbak." Suara itu bergetar hebat, pecah oleh tangisan. Suara wanita. "Mbak Zivana, tolong." Itu suara Fanya. Suara isak tangis Fanya di telepon masih menggema di telingaku. Namun pikiranku justru terlempar membayangkan apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding rumah mewah itu. Rumah yang dulu hangat, kini pasti telah berubah menjadi penjara dingin bagi penghuninya. Dan benar saja, jauh sebelum telepon tengah malam itu terjadi, neraka itu sebenarnya sudah mulai menyala perlahan, membakar habis mimpi-mimpi indah yang Fanya banggakan. Flashback, 6 bulan pasca pernikahan Rio dan Fanya. Cahaya matahari pagi menembus tirai sutra di kamar utama yang luas. Fanya menggeliat di atas ranjang king size berseprai sutra Italia. Dia tersenyum, meraba sisi ranjang di sebelahnya. Kosong. Rio sudah berangkat kerja. Di atas nakas, tergeletak sebuah kartu kredit hitam unlimited dan secari kertas bertuliskan, "Belanja sepuasmu, sayang. Nanti malam dandan yang cantik. Ada kolega bisnis mau datang." Fanya mencium kertas itu. Inilah hidup yang ia impikan. Tidak perlu bangun subuh untuk menyiapkan sarapan. Tidak perlu pusing memikirkan tagihan listrik. Dan yang terpenting, tidak perlu bekerja banting tulang. Rio memberikannya segalanya. Tas Chanel, sepatu Louboutin, hingga perawatan kulit jutaan rupiah. Fanya merasa menang telak dari Zivana. Wanita membosankan yang dulu hanya sibuk menabung dan menabung. "Duh, enaknya jadi nyonya Rio," gumam Fanya sambil berjalan menuju walk-in closet yang kini penuh sesak dengan barang-barang branded. Siang itu, Fanya menghabiskan waktu dengan scrolling sosial media, memposting foto OOTD, outfit of the day, dengan latar belakang kolam renang rumah. Ratusan like dan komentar memuji kecantikannya membanjiri notifikasi. Namun, ada satu komentar dari teman lamanya, Siska, yang membuatnya terhenti. "Fanya, kok lo nggak pernah nongkrong lagi sih? Kita ada reuni nih Sabtu besok. Dateng dong." Senyum Fanya mengembang. Ide bagus. Dia sudah lama tidak memamerkan perhiasan barunya di depan teman-temannya. Segera, jari-jarinya menari di layar ponsel, mengetik pesan WhatsApp ke Rio. "Mas, Sabtu besok aku izin reuni sama temen kampus ya? Cuma makan siang kok di kafe biasa." Fanya menekan send. Centang 2 biru. Dibaca. Namun, 1 menit berlalu. 5 menit. 10 menit. Tidak ada balasan. Padahal status Rio online. Perasaan tidak enak mulai menjalar di perut Fanya. Biasanya Rio langsung membalas dengan emoji hati atau transferan uang jajan tambahan. Kenapa diam? Tiba-tiba, layar ponselnya berubah menjadi panggilan masuk. Nama, "My Husband," berkedip. Fanya segera menggeser tombol hijau dengan ceria. "Halo, Mas. Gimana? Bola? Siapa yang izinkan kamu keluar rumah?" Suara Rio di seberang sana terdengar rendah, namun dingin menusuk tulang. Senyum Fanya seketika lenyap. Itu, Mas. Cuma reuni sebentar. Kan aku bosen di rumah teh." "Bosen?" potong Rio tajam. "Aku kasih kamu rumah mewah, fasilitas lengkap, uang tinggal minta,
Dan kamu bilang bosen? Kamu mau jadi istri pembangkang kayak Zivana dulu? Hah? Fanya terdiam, lidahnya keluh. Dia tidak pernah mendengar nada bicara Rio setinggi ini. Bukan gitu, Mas. Aku cuma mau ketemu teman. Dengar, Fanya. Suara Rio melunak, tapi justru terdengar makin mencekam. Aku nikahin kamu buat jadi ratu di rumahku. Ratu itu duduk manis. Bukan keluyuran gak jelas tebar pesona sama laki-laki lain. Kamu pikir aku gak tahu reuni itu ajang pamer selingkuhan? Mas, demi Tuhan gak ada cowok. Diam. Bentakan Rio membuat Fanya menjauhkan ponsel dari telinganya karena kaget. Mulai hari ini, aku larang kamu keluar tanpa izinku. Dan satu lagi, berhentilah main sosmed. Nora, aku gak suka istriku jadi tontonan publik. Hapus postinganmu barusan. Sekarang. Klik. Sambungan telepon diputus sepihak. Tangan Fanya gemetar. Jantungnya berpacu cepat. Ini pertama kalinya Rio membentaknya. Dulu, Rio selalu bilang suka kalau Fanya aktif dan ceria. Kenapa sekarang berubah? Dengan mata berkaca-kaca, Fanya menuruti perintah itu. Dia menghapus foto cantiknya, lalu membatalkan janji dengan Siska. Mungkin Mas Rio cuma lagi stres kerjaan. Hibur Fanya pada dirinya sendiri, mencoba menepis rasa takut yang mulai tumbuh. Malam harinya, suasana makan malam terasa mencekam. Tidak ada kolega bisnis yang datang. Rio pulang dengan wajah keruh. Fanya berusaha mencairkan suasana. Dia sudah berdandan cantik sesuai permintaan Rio pagi tadi, mengenakan gaun malam hitam yang elegan dan menyemprotkan parfum favorit suaminya. Dia menyendokkan nasi ke piring Rio dengan tangan sedikit gemetar. Mas, ini aku masak udang saus padang kesukaanmu. Cobain deh. Rio tidak menjawab. Dia menyuap satu sendok, mengunyahnya pelan, lalu tiba-tiba meludahkan makanan itu kembali ke piring. Prang! Piring porselen mahal itu dibanting Rio ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Kuah merah saus padang muncrat mengotori lantai marmer putih dan ujung gaun mahal Fanya. Fanya menjerit tertahan, mundur ketakutan hingga punggungnya menabrak lemari pajangan. Ini masakan apa sampah? Teriak Rio, matanya nyalang menatap Fanya. Asin. Kamu seharian di rumah ngapain aja? Masak becus aja nggak? Zivana dulu nggak pernah masak seburuk ini. Nama itu, Zivana. Rio menyebut nama wanita yang dulu ia buang. Mama maaf, Mas. Aku bisa masak ulang. Cicit Fanya, air mata mulai mengalir merusak riasannya. Rio berdiri, melangkah mendekati Fanya. Aura dominasinya begitu kuat hingga Fanya merasa kerdil. Rio mencengkeram dagu Fanya kasar, memaksa wajah cantik itu mendongak menatapnya. Jangan pernah kecewakan aku lagi, Fanya. Ingat, kamu itu nggak punya apa-apa tanpa aku. Kamu cuma gadis miskin yang kucumut jadi Cinderella. Kalau sepatumu lepas, kamu balik jadi upik abu. Ngerti? Fanya mengangguk cepat. Rasa sakit di dagunya tidak sebanding dengan rasa perih di hatinya. Rio melepaskan cengkeramannya kasar, lalu pergi menuju kamar tidur tanpa menoleh lagi. Meninggalkan Fanya yang terduduk lemas di antara pecahan piring dan sisa makanan, menangis dalam diam di istana emas yang kini terasa seperti penjara. Keesokan paginya, Rio bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dia kembali manis, mencium kening Fanya sebelum berangkat kerja. Sifat bipolar ini membuat mental Fanya perlahan terkikis. Dia mulai bingung mana Rio yang asli. Untuk menenangkan diri, Fanya memutuskan merapikan pakaian kerja Rio yang semalam dilempar begitu saja di sofa. Saat dia mengangkat jas abu-abu milik suaminya, sebuah kertas kecil terjatuh dari saku dalam jas. Fanya memungutnya. Itu struk belanja dari sebuah toko perhiasan ternama di Plaza Indonesia. Tanggalnya baru kemarin sore, jam 5 sore, saat Rio bilang sedang meeting penting. Mata Fanya membelalak membaca nominal yang tertera. Total, 58 juta rupiah item. Kalung berlian, White Gold Series, Love Edition. Jantung Fanya berdegup kencang. Kali ini karena kegembiraan yang membuncah. 58 juta. Pasti ini hadiah permintaan maaf Rio atas kejadian semalam. Rio pasti sudah menyiapkannya untuk kejutan nanti malam. Fanya tersenyum lebar, rasa sakit hatinya sedikit terobati. Dia buru-buru berlari ke kamar, membuka laci nakas,
mencari kotak beludru yang mungkin disembunyikan Rio. Nihil. Dia mencari di lemari pakaian, di tas kerja Rio yang tertinggal, bahkan di bawah bantal. Tidak ada. Fanya menatap struk itu lagi. Jam 5 sore. Rio pulang jam 8 malam. Jika Rio membelinya untuk Fanya, seharusnya barang itu dibawa pulang. Atau setidaknya disembunyikan di mobil. Rasa penasaran bercampur curiga mendorong Fanya melakukan hal gila. Dia berlari ke garasi. Mobil Rio tidak ada, dibawa kerja. Tapi Fanya ingat, Rio punya kebiasaan menyimpan barang bukti di dashboard mobil jika dia lupa membuangnya. Bukan itu. Fanya terdiam. Jika kalung itu untuknya, kenapa tidak langsung diberikan semalam saat Rio marah? Kenapa Rio malah membandingkannya dengan Zivana? Tiba-tiba, ingatan Fanya melayang pada aroma kemeja Rio semalam sebelum dia ganti baju. Aroma itu bukan aroma parfum Rio yang biasa. Ada jejak aroma vanila manis yang samar. Fanya kembali menatap struk di tangannya dengan tangan gemetar. Di bagian bawah struk, terdapat tulisan tangan kasir yang samar namun terbaca, Member ID, Sisi 23. Siapa Sisi? Dan di mana kalung 58 juta itu sekarang? Jika tidak ada di leher istri sahnya? Kertas struk belanja senilai 58 juta itu kuremas pelan, lalu kuselipkan kembali ke saku jas Rio dengan tangan gemetar. Aku berusaha menata napas, memaksakan senyum di depan cermin, dan membisikkan mantra penenang pada bayanganku sendiri yang terlihat pucat. Tenang, Fanya. Tenang. Mungkin itu kejutan. Mungkin dia belum memberikannya karena menunggu timing yang pas. Jangan rusak suasana. Jangan jadi istri yang curigaan seperti yang Mas Rio benci. Malam itu, aku mengubah diriku menjadi boneka yang sempurna. Aku mengenakan lingerie sutra berwarna merah marun, warna favorit Rio, melapisinya dengan kimono tipis yang menerawang. Rambutku yang panjang kubuat bergelombang indah, dan wajahku kupulas make up natural namun menggoda. Aku menyemprotkan parfum Jo Malone termahal di titik-titik nadiku. Aku harus wangi. Aku harus cantik. Aku harus jauh lebih mempesona daripada siapapun pemilik nama Sisi itu. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Makan malam mewah yang kupesan dari restoran bintang 5 sudah dingin di atas meja. Lilin aromaterapi sudah habis terbakar separuh. Suara kunci diputar di pintu depan membuatku tersentak dari lamunan. Rio pulang. Aku bergegas menyambutnya di depan pintu, memasang senyum paling manis yang kubisa. Pintu terbuka, menampilkan sosok Rio yang terlihat berantakan. Kemeja putihnya kusut, kancing teratasnya terbuka, dan wajahnya merah padam. Selamat datang di rumah, sayang, sapaku lembut, mencoba meraih tas kerjanya. Namun, gerakan Rio terhenti. Dia menepis tanganku pelan, tapi tegas. Minggir, aku capek. Langkah kakinya sempoyongan saat ia berjalan melewati ruang tamu menuju kamar tidur. Aku mengekor di belakangnya, berusaha tetap sabar. Saat Rio menghempaskan tubuhnya ke tepi ranjang, aku mendekat untuk membantunya melepas sepatu. Ini tugasku. Tugas istri yang berbakti, kan? Saat aku menunduk untuk membuka tali sepatu pantofelnya, aroma itu menyerang indera penciumanku. Bukan aroma alkohol yang biasa. Bukan pula aroma keringat laki-laki yang maskulin. Melainkan aroma manis yang sangat kuat. Aroma vanila murahan yang bercampur dengan strawberry. Bau permen karet yang menyengat. Sangat kontras dengan parfumku yang elegan. Dan jelas bukan parfum maskulin Rio. Jantungku berdegup kencang. Aroma ini menempel pekat di kemejanya, seolah-olah seseorang baru saja memeluknya erat dalam waktu yang lama. Aku mendongak, menatap leher Rio. Di sana, tepat di kerah kemeja putihnya yang sedikit terbuka, ada noda samar. Noda berwarna merah muda. Lipstik. Duniaku berputar. Struk kalung berlian nama Sisi aroma vanila dan sekarang noda lipstik. Penolakan di otakku hancur seketika. Mas. Suaraku tercekat, tak mampu menahan getaran. Kamu dari mana? Rio yang sedang memijat pelipisnya membuka mata, menatapku dengan sorot mata yang keruh dan tajam. Kantor. Kenapa? Kantor. Aku berdiri, menunjuk noda di kerahnya dengan jari telunjuk yang gemetar. Sejak kapan kantor pakai parfum vanila semenyengat ini, Mas? Dan ini,
Ini noda lipstik siapa di kerahmu? Hening. Hanya suara AC yang mendesis mengisi ketegangan di antara kami. Rio tidak tampak panik. Dia justru terlihat bosan. Dia menghela napas panjang, seolah pertanyaanku adalah gangguan kecil yang tidak penting. Kamu mulai lagi ya, Fanya? Ucapnya datar. Dia berdiri, menjulang tinggi di hadapanku. Jawab aku, Mas, kamu beli kalung berlian kemarin, kan? Buat siapa? Buat wanita pemilik lipstik ini. Aku istrimu, Mas. Aku berhak tahu. Plah, tamparan itu datang begitu cepat. Perih. Kepalaku tertoleh ke samping saking kerasnya tamparan itu. Pipiku terasa terbakar. Telingaku berdenging. Aku memegang pipiku yang berdenyut nyeri, menatap Rio dengan tatapan tidak percaya. Dia menamparku lagi. Siapa yang izinkan kamu ngelunjak memeriksa barang-barangku? Bentak Rio. Suaranya menggelegar di kamar yang sunyi itu. Wajah tampannya berubah menjadi monster yang menakutkan. Rio mencengkeram rahangku, memaksaku menatap matanya yang nyalang. Dengar baik-baik. Aku beli kalung itu buat siapa? Itu urusanku. Uangku. Kamu cuma numpang hidup di sini. Tugasmu cuma melayaniku, bukan jadi detektif. Air mataku tumpah, menganak sungai di pipi yang memerah. Tapi aku istrimu, Mas. Dulu kamu janji. Janji? Hah? Rio tertawa sinis, melepaskan cengkeramannya kasar hingga aku terhuyung mundur. Kamu pikir kenapa aku nikahin kamu? Karena kamu cantik dan penurut. Tapi ternyata, kamu cerewet, posesif, curigaan. Rio menunjuk wajahku dengan telunjuknya. Matanya penuh dengan kekecewaan yang dibuat-buat. Asal kamu tahu ya, Fanya. Dulu Zivana nggak pernah seberani ini memeriksa dompet atau tasku. Dia nggak pernah nanya aku pulang jam berapa atau sama siapa. Dia wanita berkelas yang tahu posisinya. Harusnya kamu belajar dari dia. Nama itu lagi. Rasanya seperti ada belati yang diputar di dalam dadaku. Dia membandingkanku dengan mantan istrinya, dengan wanita yang dia buang demi aku, dan sekarang dia memintaku menjadi seperti Zivana. Ironi ini begitu pahit hingga rasanya ingin muntah. Aku, Fanya, yang merasa menang karena berhasil merebut Rio, kini ditampar oleh kenyataan bahwa di mata Rio, aku bahkan tidak selevel dengan kuku kaki Zivana. Mas, tega kamu ngomong gitu. Isakku lirih. Berisik. Tidur di luar. Aku muak lihat mukamu malam ini. Rio mendorongku keluar kamar, lalu membanting pintu tepat di depan hidungku. Suara kunci diputar dari dalam terdengar menyakitkan. Aku merosot di depan pintu kamar utama. Duduk memeluk lutut di lantai lorong yang dingin. Isak tangisku tertahan agar tidak membangunkan pembantu rumah tangga. Aku terlalu malu jika mereka tahu majikannya diperlakukan seperti binatang. Malam itu, aku sendirian. Rasa sakit di pipi tidak sebanding dengan rasa hancur di harga diriku. Aku butuh pelarian. Aku butuh merasa bahwa hidupku masih lebih baik dari orang lain. Aku butuh validasi bahwa pilihanku merebut Rio tidak salah. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponselku. Jari-jariku secara otomatis membuka Instagram dan beralih ke akun palsu yang kusimpan khusus untuk satu tujuan. Memantau Zivana. Pasti dia menderita, pasti dia kesepian. Bisikku pada diri sendiri, mencari pembenaran. Profil Zivana terbuka. Ada sebuah postingan baru, diunggah 1 jam yang lalu. Bukan foto galau. Bukan curhatan sedih. Foto itu menampilkan Zivana berdiri di depan sebuah showroom mobil mewah. Dia tersenyum lebar, terlihat begitu bercahaya dan bahagia. Di belakangnya, terparkir sebuah mobil SUV Eropa terbaru berwarna putih mutiara, dihiasi pita merah besar. Captionnya tertulis singkat namun menohok, Alhamdulillah. Kado akhir tahun untuk diri sendiri, hasil kerja keras butik tahun ini. Cash, tanpa hutang, tanpa riba. New journey begins. Independent Woman Zivana Signature. Di kolom komentar, ratusan orang memberinya selamat, memuji kemandiriannya. Ponsel di tanganku rasanya ingin kuremukan. Sementara aku di sini, dengan pipi lebam bekas tamparan, menangisi suami yang berselingkuh, Zivana justru membeli mobil mewah dengan uangnya sendiri. Dia terbang tinggi tanpa beban,
Sementara aku tenggelam dalam lumpur yang kubuat sendiri. Rasa iri itu membakar dadaku. Lebih panas dari tamparan Rio. Tapi di balik rasa iri itu, ada ketakutan yang mulai merayap naik ke tenggorokan. Jika Zivana bisa bahagia tanpa Rio, lalu aku ini apa? Hanya tempat sampah penampung residu Rio? Mataku beralih ke notifikasi lain yang muncul di layar ponselku. Sebuah pesan DM dari akun tak dikenal. Hai Tante Fanya, kalungnya bagus deh di leherku. Makasih ya udah jagain Mas Rio buat aku. Pesan itu menyertakan sebuah foto selfie. Seorang gadis muda, berwajah polos dengan riasan tipis, tersenyum manis ke arah kamera. Di lehernya melingkar kalung berlian White Gold Series, Love Edition. Dan di latar belakang foto itu, terlihat jelas kepala ranjang kamar tidurku sendiri. Pagi itu, aku memutuskan untuk membalas dendam dengan satu-satunya cara yang kukuasai, menghabiskan uang Rio. Jika dia bisa membeli kalung berlian untuk gadis bernama Sisi itu, maka aku berhak menguras isi rekeningnya sampai kering. Persetan dengan tabungan masa depan. Aku butuh pelampiasan. Aku butuh merasa berkuasa kembali setelah harga diriku diinjak-injak semalam. Kakiku melangkah angkuh memasuki butik Louis Vuitton di sebuah mall elit Jakarta Pusat. Kacamata hitam besar menutupi mata sembabku yang bengkak karena menangis semalaman. Dengan dagu terangkat, aku menunjuk sebuah tas tangan Capuchines edisi terbatas seharga 80 juta rupiah. Bungkus yang ini, dan sekalian dompet yang senada, perintahku pada pelayan toko yang menatapku dengan senyum ramah. Senyum yang kutebak hanya untuk dompetku. Saat berdiri di depan kasir, aku membayangkan wajah Rio yang akan merah padam saat menerima notifikasi SMS banking. Rasain kamu, Mas. Ini harga yang harus kamu bayar karena sudah selingkuh. Totalnya 110 juta rupiah. Ibu Fanya, ucap kasir itu sopan. Dengan gerakan dramatis, aku mengeluarkan kartu kredit Black Card milik Rio, kartu sakti yang selama ini menjadi tongkat sihirku. Aku menyodorkannya dengan percaya diri. Pelayan itu memasukkan kartu ke mesin EDC. Hening sejenak. Mesin itu berbunyi beep panjang yang menyakitkan telinga. Maaf, Ibu. Transaksinya declinet, ucap pelayan itu, sedikit ragu. Alisku bertaut. Coba lagi. Mungkin mesin kamu yang error. Itu limitnya ratusan juta. Mbak, nggak mungkin habis. Pelayan itu mencoba lagi. Menggesek, menekan pin, menunggu. Beep. Masih ditolak, Bu. Keterangannya, do not honor. Keringat dingin mulai merembes di punggungku. Antrean di belakangku mulai berbisik-bisik. Ada dua ibu-ibu sosialita yang kukenal, teman arisan yang sering kupameri tas baru, sedang menatapku sambil menutup mulut, menahan tawa. Pakai yang ini. Aku panik, mengeluarkan kartu kedua. Kartu platinum. Ditolak. Kartu ketiga. Gold. Ditolak. Wajahku terasa panas, seolah ditampar ratusan kali di depan umum. Pelayan butik itu kini menatapku bukan dengan hormat, tapi dengan tatapan kasihan yang merendahkan. Tatapan yang berkata, "Oh, ternyata cuma orang kaya palsu." "Maaf, Ibu mungkin bisa pembayaran tunai?" tanyanya. Aku menyambar semua kartuku kasar, memasukkannya asal ke dalam tas, lalu berbalik badan dan berjalan cepat keluar dari butik itu tanpa menoleh. Suara tawa kecil dari antrean di belakang terdengar seperti lecutan cambuk di telingaku. Aku berlari ke toilet mall, mengunci diri di salah satu bilik, dan dengan tangan gemetar menekan nomor Rio. Tut, tut. Di dering ketiga, telepon diangkat. Apalagi? Suara Rio terdengar santai, diiringi suara bising mesin slot atau permainan video di latar belakang. "Mas, kamu apakan kartu kreditnya?" "Aku lagi di kasir dan semuanya ditolak." "Kamu tahu betapa malunya aku?" teriakku histeris. Air mata kemarahan meleleh membasahi pipi. Terdengar tawa Rio yang kering dari seberang sana. "Oh, sudah ketahuan ya? Baguslah. Mulai hari ini, keran airnya aku tutup, Fanya." "Maksud kamu apa?" "Aku istrimu. Aku butuh nafkah." "Nafkah itu buat kebutuhan hidup, bukan gaya hidup," bentak Rio tiba-tiba, suaranya berubah tajam. "Kamu pikir uangku tumbuh di pohon? Asal kamu tahu, bisnisku lagi macet total gara-gara supplier membatalkan kontrak. Dan kamu, kerjaanmu cuma gesek kartu tiap hari."
Tapi kamu masih bisa beli kalung berlian buat pelacur itu. Balasku tak mau kalah. Jaga mulutmu. Sisi bukan pelacur, dia investor baruku. Rio berdalih, tapi nadanya terdengar panik. Dengar, Fanya. Semua asetku sedang freeze. Kartu kredit itu sudah limit karena aku pakai buat bayar utang judi bulan lalu. Jadi berhentilah bermimpi jadi Cinderella. Kamu sekarang cuma upik abu yang gak punya sepatu kaca. Utang judi? Aku ternganga. Tubuhku merosot ke dinding toilet yang dingin. Mas, kamu judi? Uang kita. Uang aku, bukan uang kita, koreksi Rio kejam. Dan satu lagi, tas-tas branded di lemarimu itu? Kalau kamu butuh uang, jual saja. Tapi jangan kaget kalau harganya jatuh. Karena sebagian besar yang kubelikan buat kamu itu barang KW super. Kamu kan bodoh. Nggak bisa bedain kulit asli sama sintetis. Hermes Mangga 2 sudah cukup buat bikin kamu diam. Klik. Duniaku gelap seketika. Barang KW? Palsu? Semua kemewahan yang kubanggakan selama ini? Tas-tas yang kupamerkan di depan Zivana dulu? Perhiasan yang membuat teman-temanku iri, semuanya palsu? Jadi selama ini Rio hanya mendandaniku dengan sampah yang dibungkus kado emas? Aku keluar dari mal itu dengan langkah gontai. Tidak ada sopir yang menjemput karena Rio juga sudah menarik fasilitas sopir sejak pagi tadi. Aku pulang naik taksi online, menatap jalanan Jakarta yang macet dengan tatapan kosong. Sesampainya di rumah, aku langsung berlari ke walk-in closet. Aku mengambil tas Hermes Birkin oranye kesayanganku. Aku merabanya, mencium baunya. Dulu aku yakin ini bau kulit asli. Tapi sekarang, setelah ucapan Rio, hidungku mencium bau bahan kimia yang menyengat. Aku memeriksa jahitannya dengan teliti di bawah lampu terang. Benar saja. Jahitannya tidak rapi. Logo capnya sedikit miring. Aku menjerit, melempar tas itu ke dinding. Aku mengambil tas lain. Chanel. Palsu juga. Rantainya terlalu ringan. Dear. Aku terduduk di tengah tumpukan tas-tas palsu itu, menangis meraung-raung. Aku tertipu mentah-mentah. Rio menjadikanku ratu di istana kardus. Sementara Zivana membangun kerajaannya sendiri dengan fondasi baja. Pantas saja Zivana tidak pernah iri padaku. Dia pasti tahu. Dia pasti tertawa melihat betapa bodohnya aku. Sore harinya, saat matahari mulai terbenam dan rumah besar itu terasa semakin angker, sebuah suara mengagetkanku. Bam, bam, bam. Pintu pagar depan digedor dengan sangat keras. Bukan ketukan tamu, melainkan gedoran orang yang ingin merobohkan gerbang. Aku mengintip dari balik tirai jendela ruang tamu dengan jantung berdegup kencang. Di depan pagar besi yang tinggi itu, berdiri 3 orang pria berbadan besar. Kulit mereka gelap, wajahnya sangar, mengenakan jaket kulit hitam. Salah satu dari mereka memegang tongkat pemukul bisbol. "Weh, Rio, keluar lo!" teriak salah satu pria itu, suaranya menggelegar sampai ke dalam rumah. "Kita lo di dalam. Bayar utang lo atau rumah ini kita bakar." Kakiku lemas seketika. Debt collector. Rio punya utang judi, dan sekarang dia menghilang, meninggalkan aku sendirian di rumah ini sebagai umpan. Ponselku bergetar di saku. Sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal masuk. "Suamimu gadaikan sertifikat rumah ini 2 bulan lalu. Bunganya nunggak. Kalau dia nggak bayar malam ini, kami masuk paksa. Siap-siap aja, nyonya cantik." Aku mundur perlahan, air mata ketakutan mengalir deras. Tidak ada satpam, tidak ada pembantu, mereka sudah pulang sore tadi. Aku sendirian terkepung di dalam sangkar emas palsu ini. Sementara serigala-serigala lapar sedang mencoba mendobrak masuk. Bam! Gembok pagar dihantam keras. Rantai besi itu beradu nyaring, menandakan pertahanan rumah ini takkan bertahan lama. Bunyi hantaman logam itu masih memekakan telinga, membuat setiap inci tubuhku gemetar di balik tirai jendela yang tertutup rapat. "Keluar lo, Rio!" Teriakan para penagih utang itu seperti vonis mati yang diteriakan malaikat pencabut nyawa. Aku meringkuk di sudut sofa, mendekap lutut, membayangkan pintu depan yang sebentar lagi jebol dan mereka akan menyeret keluar segala isinya, termasuk aku. Tiba-tiba, sebuah sorot lampu mobil yang sangat terang menyapu halaman, membelah kegelapan malam dan menyilaukan mata para preman itu. Suara klakson panjang terdengar bising,
memaksa orang-orang bertubuh kekar itu minggir. Itu mobil Rio. Pajero hitamnya yang gagah melaju masuk seolah tanpa dosa, berhenti tepat di depan teras, hanya beberapa senti dari kaki salah satu penagih utang. Jantungku rasanya mau copot. Apa Rio sudah gila? Dia menyerahkan diri ke kandang macan? Aku mengintip dengan napas tertahan. Rio turun dari mobil dengan santai. Dia tidak tampak takut. Dia mengenakan kemeja hitam yang digulung sampai siku, berjalan mendekati pemimpin gerombolan itu. Mereka beradu pandang, tegang. Aku melihat Rio merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat, dan melemparkannya ke dada pria itu. Itu bunganya. Pokoknya bulan depan. Sekarang bubar atau gue panggil polisi. Ancam Rio dengan suara baritonnya yang tenang namun mengintimidasi. Pria itu memeriksa isi amplop, menghitung lembaran merah di dalamnya dengan cepat, lalu meludah ke tanah. Oke, gue pegang omongan lo. Tapi kalau bulan depan meleset, bini lo yang cantik di dalam itu yang bakal jadi jaminan. Mereka pergi. Deru motor mereka menjauh, meninggalkan keheningan yang mencekam di halaman rumah. Aku menghela napas lega. Tapi kelegaan itu hanya bertahan 2 detik. Pintu depan terbuka lebar. Rio masuk, membawa serta hawa malam yang dingin. Aku langsung berlari menghampirinya, mencengkeram lengannya dengan sisa tenaga yang ada. Mas, kamu gila ya? Mereka hampir mendobrak rumah. Kamu kemana aja? Aku ketakutan setengah mati di sini sendirian. Cecarku histeris, air mata kembali tumpah. Rio menepis tanganku seolah aku ini debu yang mengotori kemejanya. Dia tidak menatapku. Matanya justru tertuju ke arah pintu yang masih terbuka. Sudah, jangan drama. Aku capek, ucapnya datar. Lalu, dia menoleh ke belakang dan melambaikan tangan. Ayo masuk. Si, jangan takut, itu cuma anjing penjaga yang lagi gonggong. Dahiku berkerut. Si, detik berikutnya, sesosok wanita melangkah masuk melewati ambang pintu. Waktu seakan berhenti berputar. Dia masih sangat muda. Mungkin baru awal 20-an. Kulitnya putih bersih seperti porselen. Rambutnya hitam panjang lurus tergerai indah sampai pinggang. Wajahnya polos, tanpa make-up tebal seperti yang biasa kupakai, hanya sapuan lipstik merah muda yang segar. Dia mengenakan blus putih sopan dan rok plisket selutut. Tampilannya sederhana, tapi memancarkan aura kemudaan yang menyilaukan. Dan yang membuat napasku tercekat adalah benda yang melingkar di leher jenjangnya. Kalung berlian White Gold Series, Love Edition. Kalung 58 juta itu. Wanita ini, dia pasti Sisi. Pemilik struk belanja itu. Pemilik aroma vanila di kemeja Rio. Dan sekarang, dia berdiri di ruang tamuku, menatapku dengan mata bulatnya yang tampak lugu namun menyimpan kilatan licik. Mas, siapa dia? Tanyaku. Suaranya nyaris hilang ditelan kepanikan. Rio berjalan santai menuju sofa, menghempaskan tubuhnya di sana. Kenalin, ini Sisi. Sekretaris pribadiku, sekaligus investor baru buat proyek propertiku. Mulai malam ini, dia tinggal di sini. Apa? Teriakanku melengking. Tinggal di sini? Kamu bercanda? Ini rumah kita, Mas. Bukan asrama. Rumah aku, koreksi Rio tajam, menekankan kata, aku. Sisi butuh tempat tinggal sementara karena apartemennya lagi renovasi. Daripada aku bayarin hotel mahal, mending dia di sini. Kamar tamu di lantai bawah kan kosong. Siapin gih. Aku menatap Rio tak percaya. Lalu beralih menatap Sisi yang kini tersenyum manis ke arahku. Senyum yang penuh kemenangan. Dia mengulurkan tangannya dengan gerakan anggun yang dibuat-buat. Halo, Tante Fanya. Salam kenal ya. Maaf ngerepotin, ucapnya dengan suara cempreng yang manja. Tante? Darahku mendidih naik ke ubun-ubun. Umurku baru 24 tahun. Beda kami paling cuma 3 atau 4 tahun. Dan dia memanggilku Tante. Aku menepis tangan Sisi kasar. Jangan panggil aku Tante. Dan jangan harap kamu bisa tinggal di sini. Keluar. Sisi memeki kaget, mundur selangkah sambil memegang tangannya seolah kesakitan. Dia menoleh ke arah Rio dengan mata berkaca-kaca. Mas Rio, Tante Fanya galak banget. Aku takut. Rio langsung bangkit. Wajahnya merah padam.
Dia melangkah cepat dan mendorong bahuku keras, hingga aku terhuyung menabrak dinding. Jaga sikapmu, Fanya. Sisi ini tamu terhormat. Dia bawa modal buat nyelamatin bisnisku, yang artinya nyelamatin perut kamu juga. Kalau kamu nggak bisa bersikap sopan, kamu yang angkat kaki dari sini. Aku memegang bahuku yang nyeri, menatap suami yang dulu kubangga-banggakan itu. Kamu bawa selingkuhanmu ke rumah di depan mata istrimu sendiri? Di mana otakmu? Dia rekan kerja, bentak Rio. Sudah, jangan banyak bacot. Sisi, kamu langsung ke atas saja. Pakai kamar mandi di kamar utama kalau mau air hangat, water heater kamar bawah rusak. Tapi Mas, Sisi melirikku takut-takut, akting yang sempurna. Nanti Tante Fanya marah kalau aku masuk kamar kalian. Rio tertawa kecil, melirikku dengan tatapan merendahkan. Fanya nggak akan marah. Dia tahu posisinya. Lagi pula, dia malam ini tidur di kamar tamu bawah. Aku butuh ketenangan buat bahas proposal sama kamu. Fanya tidurnya ngorok, ganggu konsentrasi. Aku ternganga. Dia mengusirku dari kamarku sendiri? Demi gadis ingusan ini? Mas, itu kamar kita. Itu kamar yang kubangun pakai uangku. Sekarang, minggir. Rio menggandeng tangan Sisi, membawanya menaiki tangga menuju lantai 2. Saat melewati tempatku berdiri, Sisi sempat menoleh. Senyum takut-takutnya lenyap seketika, digantikan oleh seringai mengejek. Dia menatapku dari atas ke bawah, lalu berbisik pelan saat Rio tidak melihat. Ternyata aslinya lebih tua dari foto ya, Tan? Skinkernya kurang mahal tuh. Bisiknya berbisa, lalu kembali memasang wajah polos saat Rio menoleh. Aku terpaku di kaki tangga, menatap punggung mereka yang menghilang di balik pintu kamar utama di lantai 2. Kamar pengantin kami. Kamar tempat kami menghabiskan malam-malam panas dulu. Tak lama kemudian, pintu kamar itu tertutup. Terdengar bunyi kunci diputar 2 kali. Aku berdiri sendirian di ruang tengah yang luas dan dingin. Dikelilingi tas-tas palsu yang berserakan di lantai. Air mataku sudah kering, digantikan oleh rasa mual yang hebat. Karma. Kata itu terngiang-ngiang di kepalaku. Dulu, aku bangga mengirim video pernikahanku ke Zivana untuk menghancurkan mentalnya. Sekarang, Tuhan mengirimkan visualisasi nyata pengkhianatan itu tepat di depan hidungku. Aku berjalan gontai menuju kamar tamu di lantai bawah, kamar sempit yang biasanya dipakai untuk tamu menginap atau gudang sementara. Kasurnya keras. Spraynya bau apek. Aku duduk di pinggir ranjang, mematikan lampu, berharap bisa langsung pingsan dan melupakan malam jahanam ini. Namun, tidur adalah kemewahan yang tidak bisa kudapatkan malam ini. Dari langit-langit kamar tamu ini, aku bisa mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Suara pergeseran furnitur. Dan yang paling menyakitkan, suara tawa. Tawa Rio yang lepas dan bahagia. Tawa yang sudah berbulan-bulan tidak pernah kudengar saat bersamaku. Disusul suara tawa manja Sisi yang melengking. Mas, jangan di situ, geli. Suara Sisi terdengar samar namun jelas menembus lantai beton. Aku menutup telingaku dengan bantal, menekannya kuat-kuat sampai kepalaku sakit. Tapi suara-suara itu terus merembes masuk, membakar kewarasanku perlahan-lahan. Mereka tidak sedang membahas proposal. Mereka sedang merayakan kemenangannya di atas kehancuranku. Di kamar tamu yang gelap dan pengap itu, aku meringkuk seperti janin, merasakan sakit yang jauh lebih perih daripada saat ditampar. Sakit karena sadar bahwa aku hanyalah barang bekas yang sudah digantikan oleh model terbaru. Dan malam masih sangat panjang. Sinar matahari pagi yang menerobos celah ventilasi kamar tamu terasa seperti ledekan bagi mataku yang bengkak dan merah. Semalaman aku tidak tidur. Setiap detik berlalu dengan siksaan imajinasi liar tentang apa yang terjadi di lantai atas. Aku, Fanya, istri Sahrio, meringkuk di kasur bau apek seperti tikus got, sementara suami dan wanita simpanannya menikmati ranjang sutraku. Sekitar pukul 7 pagi, suara langkah kaki menuruni tangga terdengar. Ringan dan berirama. Aku bangkit, merapikan rambutku yang kusut masai dengan jari, lalu keluar kamar. Pemandangan di ruang tengah membuat darahku mendidih seketika hingga ke ubun-ubun. Sisi sedang berdiri di dapur kering, menuangkan air panas ke dalam cangkir. Dia terlihat segar, wajahnya berseri-seri sehabis mandi. Tapi bukan itu yang membuat napasku tercekat.
Itu adalah apa yang dia kenakan. Kimono sutra merah muda milikku. Kimono limited edition yang kubeli saat bulan madu di Bali. Dia memakainya dengan santai, tali pengikatnya melingkar longgar di pinggang rampingnya. Pagi, Tante Fanya. Sapa Sisi tanpa menoleh, seolah dia tahu aku berdiri di sana dengan napas memburu. Dia menyesap kopinya pelan, lalu berbalik sambil tersenyum miring. Kopinya enak, tapi gulanya habis ya? Besok belanja dong, Tan. Mas Rio nggak suka kopi pahit. Habis sudah kesabaranku. Setan di kepalaku mengambil alih kendali tubuhku. Lepas, teriakku melengking. Aku berlari menerjangnya. Tidak ada lagi Fanya yang elegan, tidak ada lagi Fanya yang jaga image. Aku menjambak rambut panjang Sisi dengan sekuat tenaga, menariknya hingga kepalanya tersentak ke belakang. Cangkir kopi di tangannya terlepas, pecah berantakan di lantai, menyiramkan cairan panas ke kakinya yang mulus. Arg! Sakit! Mas Rio! Jerit Sisi histeris, mencoba melepaskan cengkeramanku. Dasar maling! Pelacur! Berani-beraninya kamu pakai baju saya. Keluar dari rumah saya sekarang. Aku mencakar wajahnya, melampiaskan semua rasa sakit hati yang menumpuk semalam. Sisi meronta, kukuku berhasil menggores pipi putihnya hingga meninggalkan jejak merah darah. Dia menangis meraung-raung, memanggil nama Rio seperti anak kecil yang dipukul ibunya. Ada apa ini? Suara bentakan menggelegar dari arah tangga menghentikan gerakanku sejenak. Rio berdiri di sana, hanya mengenakan celana pendek, matanya merah menyala menatap kekacauan di dapur. Melihat Rio datang, Sisi langsung menjatuhkan dirinya ke lantai, berakting seolah didorong keras. Dia memegang pipinya yang berdarah sambil menangis sesenggukan. Mas, tolong. Tante Fanya mau bunuh aku. Dia siram aku air panas. Dusta. Itu dusta yang sangat keji. Dia bohong. Mas. Dia yang pakai bajuku. Dia yang... Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, sebuah tangan kekar mencengkeram leherku. Rio. Dia tidak bertanya, tidak mengklarifikasi. Dia langsung menyerangku. Cengkeramannya begitu kuat hingga aku terbatuk. Oksigen di paru-paruku terputus. Rio mendorongku mundur dengan kasar. Terus mundur hingga punggungku menghantam dinding dapur dengan bunyi bug yang menyakitkan. Tulang belikatku rasanya remuk. Sudah kubilang jangan bikin ribut. Desis Rio tepat di depan wajahku. Napasnya bau rokok dan amarah. Mas sakit uhuk. Aku memukul-mukul lengannya, memohon belas kasihan. Rio melepaskan leherku, tapi bukan untuk membebaskanku. Tangan kanannya melayang. Buk, kali ini bukan tamparan pipi. Ini pukulan kepalan tangan yang mendarat telak di tulang rusukku. Rasa sakit yang luar biasa meledak di dada kiriku. Aku terjerembab ke lantai, meringkuk memegangi perutku, terengah-engah mencari udara. Pandanganku berkunang-kunang. Suamiku, pria yang dulu memanjakanku dengan kata-kata manis, baru saja memukulku seperti memukul samsak tinju. Mas! Rintihku lirih. Air mata bercampur liur menetes ke lantai. Rio berdiri menjulang di atasku, merapikan rambutnya seolah baru saja membuang sampah. Dia menatapku dengan sorot mata yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan marah, bukan benci, tapi jijik, kejam dan dingin. Kamu tahu kenapa aku pilih Sisi? Ucap Rio pelan. Tapi setiap katanya menusuk lebih dalam dari pukulan fisiknya tadi. Dia menunjuk Sisi yang kini sudah berdiri di belakangnya, tersenyum licik sambil membetulkan letak kimono curiannya. Karena dia baru, dia segar, dia penurut. Sedangkan kamu? Rio berjongkok, menjambak rambutku agar wajahku mendongak menatapnya. Kamu itu barang rusak, Fanya. Kamu pikir kenapa aku bisa merebutmu dari Zivana dulu? Karena kamu murahan. Kamu gampang dirayu dengan sedikit harta. Aku menggeleng lemah. Air mata deras mengalir membasahi tangan Rio yang mencengkeram rambutku. Aku cintamu, Mas. Kita nikah. Cinta? Rio tertawa, tawa yang kering dan mengerikan. Itu nafsu, Fanya. Dan nafsuku padamu sudah habis. Kamu sekarang cuma beban. Kamu cerewet, boros, dan sekarang, kamu berani melukai aset berhargaku. Rio melepaskan jambakannya kasar, membuat kepalaku terhantuk lantai. Sadar diri.
Kamu bisa merebut suami orang, berarti kamu juga siap suami itu direbut orang lain. Itu hukum alam. Jangan main korban di sini. Rio berdiri, lalu merangkul pinggang Sisi. Ayo, sayang. Kita obati lukamu di atas. Biarkan orang gila ini merenung di sini. Jangan, Mas, jangan tinggalkan aku. Aku mencoba menggapai kaki Rio, tapi dia menendang tanganku pelan, seolah menyingkirkan kotoran. Mereka berdua berjalan pergi. Sisi sempat menoleh ke belakang, menatapku yang terkapar tak berdaya di lantai dapur yang dingin dan basah oleh tumpahan kopi. Bibirnya bergerak tanpa suara, membentuk satu kata yang jelas, mampus. Pintu kamar atas kembali tertutup. Hening. Hanya suara desis kulkas dan detak jantungku yang melemah yang terdengar. Rasa sakit di rusukku semakin menjadi-jadi setiap kali aku menarik napas. Tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih mematikan. Aku hancur. Benar-benar hancur. Harga diriku, cintaku, masa depanku, semuanya lenyap dalam hitungan menit. Aku mencoba bangun, tapi tubuhku menolak. Rasanya seluruh persendianku lolos. Di lantai marmer yang dingin ini, aku merasakan amis darah di mulutku. Bibirku pecah, entah karena pukulan tadi atau tergigit saat menahan sakit. Aku sendirian. Benar-benar sendirian di dunia ini. Keluargaku di kampung sudah memutus hubungan saat tahu aku jadi pelakor. Teman-teman sosialitaku hanya teman di kala senang yang akan menertawakanku jika tahu kondisi ini. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang peduli apakah aku mati atau hidup di lantai dapur ini. 1 jam berlalu. Rasa sakit fisik mulai berubah menjadi ketakutan yang mencekam. Rio bisa saja membunuhku jika aku terus di sini. Aku harus pergi. Atau setidaknya, aku harus minta tolong. Dengan sisa tenaga terakhir, aku menyeret tubuhku merangkak melintasi lantai ruang tengah. Setiap inci gerakan terasa menyiksa. Aku harus mencapai tas tanganku yang tergeletak di sofa, tempat ponselku berada. Tanganku yang gemetar meraih tali tas itu, menariknya hingga jatuh. Barang-barang tumpah. Lipstik, dompet kosong, dan ponselku. Layar ponsel itu retak parah. Mungkin terinjak saat keributan tadi. Aku menekan tombol power. Masih menyala. Baterai tinggal 15%. Siapa? Siapa yang bisa kuhubungi? Ayah? Beliau pasti langsung mematikan telepon. Polisi? Rio punya kenalan di kepolisian. Dia pasti bisa memutarbalikan fakta dan bilang aku KDRT pada Sisi. Jariku menggulir daftar kontak dengan pandangan kabur. Nama-nama itu lewat begitu saja. Tidak ada yang bisa dipercaya. Sampai jariku berhenti di satu nama yang seharusnya tidak ada di sana. Satu-satunya nama yang hafal di luar kepala karena dulu sering kuteror dengan pesan-pesan pamer. Satu-satunya wanita yang pernah kunsakiti sedalam ini. Namun ku tahu, jauh di lubuk hatiku, dia adalah satu-satunya manusia yang masih punya hati di antara semua iblis yang ku kenal. Jam di layar menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Apakah dia sudah tidur? Apakah dia akan menertawakanku? Persetan. Aku tidak punya pilihan. Rasa sakit di dadaku semakin sesak. Aku butuh pertolongan sebelum aku mati konyol di sini. Dengan jari gemetar dan air mata yang bercampur darah, aku menekan tombol panggil. Tut, tut. Nada sambung itu terdengar panjang dan menyiksa. Angkatlah, tolong angkatlah. Halo. Suara itu terdengar. Tenang, berwibawa, namun sedikit serak khas orang bangun tidur. Itu suara Zivana. Tangisku pecah seketika, tak terbendung lagi. Pertahanku runtuh total. Mbak. Suaraku keluar seperti cicitan tikus yang terhimpit. Getaran ketakutan memenuhi setiap gelombangnya. Mbak Zivana, tolong. Mbak, tolong. Hanya 2 kata itu yang sanggup keluar dari tenggorokanku yang terasa kering dan penuh rasa amis darah. Napasku tersengal, putus-putus, seiring dengan rasa nyeri yang menghunjam tulang rusuk kiriku setiap kali paru-paruku mengembang. Di seberang sana, hening sejenak. Keheningan yang terasa lebih menakutkan daripada bentakan Rio. Aku bisa membayangkan Zivana di sana. Mungkin mengerutkan kening, menjauhkan ponsel untuk melihat kembali nomor yang memanggilnya. Atau mungkin sedang menimbang-nimbang untuk langsung menutup telepon. Jika dia menutupnya, tamatlah riwayatku. Aku akan mati membusuk di lantai rumah mewah ini tanpa ada yang tahu. Vanya.
Suara itu akhirnya terdengar lagi. Tidak ada nada mengejek, tidak ada tawa kemenangan. Hanya nada kebingungan yang bercampur dengan kewaspadaan. Kamu sadar ini jam berapa? Kenapa menelepon saya sambil menangis? Jangan ditutup, Mbak. Aku mohon demi Tuhan, jangan ditutup. Aku meracau. Air mata kembali membanjiri pipi yang sudah lengket oleh darah kering. Tanganku mencengkeram ponsel itu seolah itu adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan badai. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Sakit, Mbak, rasanya mau mati. Terdengar suara gemerisik di seberang sana. Seperti suara orang mengubah posisi duduk di kasur. Zivana kini terdengar lebih tegas. Otoritasnya sebagai wanita matang mulai mengambil alih. Tarik napas. Vanya. Bicara yang jelas. Apa maksudmu mau mati? Di mana Rio? Bukannya kalian sedang bahagia di istana kalian? Pertanyaan itu menohokku, tapi aku tidak punya waktu untuk merasa tersinggung. Rasa sakit di perutku semakin menjadi-jadi. Rio di atas, Mbak. Dia bawa perempuan lain. Dia bawa Sisi, sekretarisnya. Isakku pecah lagi, kali ini lebih pilu. Aku protes, tapi dia malah mukul aku. Mbak, dia tendang aku. Rusukku kayaknya patah. Aku nggak bisa bangun. Hening lagi. Kali ini lebih lama. Aku bisa mendengar suara detak jam dinding di ruang tengahku sendiri yang beradu dengan suara napas Zivana di telepon. Dia memukulmu? Tanya Zivana lambat, seolah memastikan pendengarannya tidak salah. Iya. Dia bilang aku barang rusak. Dia bilang aku cuma beban. Aku terbatuk, memuntahkan sedikit cairan merah ke lantai marmer. Mbak, aku takut dia turun lagi. Dia ngancam mau bunuh aku kalau aku berisik. Tolong aku, Mbak, panggil polisi. Atau siapapun. Aku nggak berani keluar. Kenapa kamu tidak menelepon orang tuamu? Atau teman-teman geng arisanmu yang sering kamu pamerkan di Instagram itu? Suara Zivana terdengar dingin, menusuk logikaku yang sedang kacau. Aku tertawa miris di sela tangisan. Mereka cuma mau uangku. Mbak, pas aku bilang kartu kreditku diblokir Rio tadi pagi, mereka semua menghilang. Ayah di kampung sudah sumpah serapah nggak mau anggap aku anak lagi sejak aku rebut Mas Rio dari Mbak. Cuma Mbak yang tahu siapa Rio sebenarnya. Aku mendengar helaan napas panjang dari seberang. Napas berat yang menyiratkan beban emosi. Aku tahu aku tidak pantas meminta tolong padanya. Akulah yang menghancurkan pernikahannya. Akulah yang mengirim video akad nikah itu untuk menyiksa batinnya. Dan sekarang, dengan tidak tahu malunya, aku mengemis nyawa padanya. Karma itu nyata. Vanya, ucap Zivana lirih. Suaranya tidak tinggi, tapi getarannya meremukkan sisa hatiku yang masih utuh. Dulu kamu tertawa saat Rio mengusir saya malam-malam di tengah hujan. Sekarang, kamu merasakan dinginnya lantai itu, kan? Iya, Mbak. Aku dosa banget sama Mbak. Aku menyeka darah di sudut bibir dengan punggung tangan. Aku rela sujud di kaki Mbak Zivana. Aku rela jadi pembantu Mbak seumur hidup. Asal tolong selamatin aku dari sini. Aku nggak mau mati di tangan Rio. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Duk. Jantungku berhenti berdetak. Mataku membelalak menatap langit-langit. Langkah kaki itu berat dan cepat. Menuju tangga. Mbak sestete dia turun. Bisikku panik. Suaraku bergetar hebat. Aku berusaha menggeser tubuhku, merangkak bersembunyi di balik sofa besar berbahan kulit Chesterfield yang ada di tengah ruangan. Setiap gerakan mengirimkan sinyal rasa sakit yang menyengat ke seluruh saraf tubuhku. Vanya? Halo? Apa yang terjadi? Suara Zivana di telepon terdengar mendesak sekarang. Jangan ngomong dulu, Mbak, jangan matikan. Bisikku sambil mendekap ponsel ke dada, menahan napas. Dari balik sandaran sofa, aku bisa melihat bayangan tubuh Rio menuruni anak tangga terakhir. Dia masih telanjang dada, hanya mengenakan celana pendek. Di tangannya, dia memegang sebotol wine yang isinya tinggal separuh. Wajahnya merah padam, rambutnya acak-acakan. Dia terlihat seperti monster yang haus darah. Vanya, teriaknya.
Suaranya menggema di ruang tengah yang luas dan kosong. Aku membekap mulutku sendiri dengan tangan kiri, sementara tangan kanan memegang erat ponsel yang masih tersambung dengan Zivana. Air mataku mengalir tanpa suara. Rio berjalan sempoyongan ke arah dapur, tempat dia meninggalkanku tadi. "Mana kamu? Hah?" bentaknya saat melihat lantai dapur kosong. Dia menendang pecahan cangkir kopi yang berserakan, membuat bunyi gemerincing yang nyaring. "Jangan main peta umpet sama aku. Jalan, keluar." Dia mulai berjalan mengelilingi ruangan. Langkah kakinya semakin dekat ke arah sofa tempatku bersembunyi. Bau alkohol yang menguar dari tubuhnya mulai tercium hidungku, memicu rasa mual dan teror yang luar biasa. Di layar ponsel yang redup, aku melihat durasi panggilan masih berjalan. Pukul 4.23 Zivana masih di sana. Dia mendengarkan semua ini. Dia saksi hidup ketakutanku. "Kamu mau lapor siapa? Hah?" racau Rio sambil membanting sebuah vas bunga mahal ke lantai. "Prang. Mau lapor polisi? Silakan. Aku tinggal bayar mereka. Mau lapor orang tuamu? Mereka sudah malu punya anak pelakor kayak kamu. Nggak ada yang peduli sama kamu, Vanya. Nggak ada." Rio berhenti tepat di depan sofa. Jarak kami hanya terpisahkan oleh sandaran kulit tebal ini. Aku bisa mendengar napasnya yang berat dan mendengus. Tiba-tiba, ponsel di tanganku bergetar pendek. Baterai lemah. 10%. Cahaya layarnya menyala sebentar karena notifikasi baterai itu. Cahaya redup itu memantul di meja kaca di depan sofa. Rio melihat pantulan itu. Perlahan, kepala Rio menengok ke balik sofa. Mata kami bertemu. Matanya yang merah dan liar menatapku yang meringkuk seperti binatang buruan yang terpojok. Seringai mengerikan perlahan terbit di wajahnya. "Oh, di situ rupanya tikus kecil ini sembunyi," bisiknya pelan, namun terdengar seperti petir di telingaku. Dia mengulurkan tangannya, mencengkeram pergelangan tanganku yang memegang ponsel, dan menarikku berdiri dengan paksa. Aku menjerit kesakitan saat tulang rusukku terasa seperti diremukkan kembali. "Sakit, Mas. Ampun. Lagi ngapain kamu?" Rio melihat layar ponselku yang masih menyala. Matanya menyipit membaca nama kontak yang tertera di sana. Mbak Zivana. Wajah Rio berubah. Dari marah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Dia menatapku, lalu menatap layar ponsel, lalu kembali menatapku dengan tatapan tidak percaya yang bercampur amarah memuncak. "Kamu menelepon dia?" desis Rio berbahaya. Tanpa aba-aba, Rio merampas ponsel itu dari tanganku. Dia menempelkan benda itu ke telinganya. "Halo, Zivana?" sapa Rio dengan suara yang tiba-tiba berubah manis, namun mengerikan. "Maaf ya, istri baruku lagi manja. Biasa, drama ratu. Kamu jangan dengerin omongan orang gila ya." Aku menggeleng kuat-kuat, berusaha berteriak meski suaraku habis. "Mbak, dia bohong. Tolong aku." Buk! Satu tendangan keras mendarat di pahaku, membuatku tersungkur kembali ke lantai. "Diam!" bentak Rio tanpa menjauhkan ponsel dari telinganya. Dia kembali berbicara pada Zivana, kali ini nadanya menantang. "Kenapa diam? Sayang, kamu menikmati pertunjukan ini? Kamu senang melihat penggantimu hancur?" Hening sejenak. Lalu aku mendengar suara Zivana samar-samar keluar dari speaker ponsel yang ditempelkan Rio ke telinganya. Suaranya tenang, dingin, dan tajam setajam silet. "Aku tidak menikmati kehancuran sesama wanita, Rio. Tapi aku menikmati fakta bahwa topengmu akhirnya terbuka sendiri. Dan satu hal lagi." Rio mengerutkan kening. "Apa?" "Aku sudah merekam percakapan ini sejak Vanya menangis tadi. 5 menit 40 detik. Bukti KDRT dan ancaman pembunuhan. Polisi sedang meluncur ke alamatmu sekarang. Nikmati sisa waktu bebasmu, Mas." Wajah Rio memucat seketika. Matanya terbelalak lebar. Tangannya yang memegang botol wine gemetar. "Apa? Kamu dasar wanita ular!" Rio berteriak ke arah ponsel, tapi sambungan sudah terputus. Tut, tut. Dia melempar ponselku ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Rio menatapku dengan napas memburu. Ketakutan kini berbalik arah. Dia panik. Dia melihat ke arah pintu depan, lalu kembali menatapku yang terkapar di lantai.
Di matanya, aku bukan lagi istri. Aku adalah saksi kunci yang harus dibungkam sebelum sirine polisi terdengar. Dia memecahkan botol wine di tangannya ke tepi meja. Prang! Kini di tangannya tergenggam leher botol dengan ujung kaca tajam yang bergerigi. Gara-gara kamu. Rio melangkah maju mendekatiku, mengacungkan pecahan botol itu. Kalau aku harus masuk penjara, aku pastikan kamu gak akan hidup buat melihatnya. Fanya. Kilatan kaca tajam dari leher botol wine itu melayang ke arah wajahku. Aku menjerit, memejamkan mata, dan secara refleks mengangkat lengan kiri untuk melindungi kepala. Sret! Rasa perih yang menyengat langsung menjalar dari lengan bawahku. Darah segar menyembur, membasahi wajah dan bajuku. Pecahan botol itu merobek kulitku, tapi untungnya tidak mengenai leher atau wajah. Rio meleset karena mabuk dan tangannya yang gemetar. Meleset. Geram Rio, matanya melotot gila. Dia mengangkat botol itu lagi, bersiap untuk tusukan kedua yang lebih fatal. Kali ini gak akan meleset. Fanya. Mati kamu. Aku tidak bisa lari. Tulang rusukku yang remuk membuatku terpaku di lantai seperti serangga yang sudah dipenyet separuh badan. Aku hanya bisa menatap maut di depanku sambil menangis tanpa suara. Inikah akhirnya? Mati di tangan pria yang kurebut dengan penuh kebanggaan setahun lalu? Namun, sebelum Rio sempat mengayunkan tangannya lagi, suara sirine yang meraung-raung memecah keheningan malam di luar sana. Suaranya begitu dekat, begitu bising, disusul dengan cahaya biru dan merah yang berkedip-kedip menembus tirai jendela, membanjiri ruang tamu kami dengan warna peringatan. Rio membeku. Tangannya yang memegang pecahan botol tergantung di udara. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah, kini berubah pucat pasi dalam hitungan detik. Polisi! Desisnya lirih. Bra! Bra! Buka pintu! Kami dari kepolisian. Teriakan tegas dari luar, dibarengi gedoran keras di pintu utama. Kepanikan mengambil alih kewarasan Rio. Dia menjatuhkan pecahan botol itu ke lantai dengan bunyi kling yang nyaring. Dia berlari kencang menuju pintu belakang, mencoba kabur lewat dapur. Tapi terlambat. Suara gedoran juga terdengar dari pintu dapur. Rumah ini sudah dikepung. Sementara itu, dari lantai atas, terdengar suara jeritan melengking. Sisi berlari menuruni tangga dengan wajah pucat, masih mengenakan kimono curiannya. Aku nggak ikutan. Aku cuma tamu. Jangan tangkap aku. Teriak Sisi histeris sambil mengangkat kedua tangannya, bahkan sebelum polisi masuk. Dia berlari melewati tubuhku yang bersimbah darah tanpa sedikitpun menoleh untuk menolong. Dia hanya peduli pada kulitnya sendiri. Duar. Pintu depan akhirnya jebol didobrak paksa. Sekelompok petugas berseragam lengkap dengan rompi anti peluru menyerbu masuk, menodongkan senjata laras panjang. Tiar, jangan bergerak. Aku melihat Rio disergap di dekat meja makan. Dia mencoba melawan, tapi seorang petugas memiting lengannya ke belakang dan membanting wajahnya ke meja makan tempat dia dulu sering menghina masakanku. Ampun, Pak, saya nggak salah. Istri saya yang gila. Dia nyerang saya duluan. Rio berteriak, menyalahkan aku sampai detik terakhir. Sungguh pria pengecut. Seorang petugas wanita menghampiriku, melihat kondisiku yang mengenaskan. Ibu? Ibu bisa dengar saya? Panggil ambulans. Ada korban luka tusuk. Dunia di sekelilingku mulai kabur. Rasa sakit di lengan dan dadaku menyatu menjadi rasa kebas yang mematikan. Aku dipapah keluar rumah, melewati Rio yang sedang diborgol. Mata kami bertemu sejenak. Tatapannya penuh kebencian. Tunggu pembalasanku. Fanya, kau hancurkan hidupku. Teriaknya saat diseret keluar. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan rasa hampa. Pria itu, pria yang demi dia aku rela membuang keluarga dan harga diri, ternyata hanyalah sampah yang terbungkus jas mahal. 30 menit kemudian, aku duduk di bangku teras rumahku sendiri, sementara seorang petugas medis membalut luka di lenganku. Hujan sudah berhenti, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Lampu sorot mobil polisi masih menyala, menerangi halaman yang penuh orang. Tetangga-tetangga yang dulu sering kupameri mobil baru, kini bergerombol di pagar, menonton aibku dengan tatapan mencemooh dan berbisik-bisik. Mbak Fanya kena karma tuh. Iya, suaminya ternyata penipu. Kasihannya,
Padahal dulu sombong banget pas ngusir istri pertamanya. Setiap bisikan itu terdengar jelas, lebih menyakitkan daripada luka di tubuhku. Aku menunduk, menyembunyikan wajahku yang lebam. Aku ingin menghilang. Aku ingin bumi menelanku sekarang juga. Tiba-tiba, kerumunan di pagar terbelah. Sebuah mobil SUV putih mutiara berhenti perlahan di depan gerbang. Mobil yang sangat kukenal dari postingan Instagram. Pintu mobil terbuka. Seorang wanita turun. Zivana. Dia tampak begitu anggun meski di tengah malam buta. Mengenakan long coat berwarna krem yang membalut gamis tidurnya, dia berjalan melewati garis polisi dengan tenang. Petugas sepertinya mengenalnya. Mungkin karena dia pelapornya, dan membiarkannya masuk. Jantungku berdegup kencang. Rasa malu yang luar biasa menghantamku. Aku mencoba memalingkan wajah, tapi kehadirannya begitu kuat. Zivana tidak mendekat ke arah Rio yang sedang dimasukkan ke mobil patroli. Dia berjalan lurus ke arahku. Dia berdiri di hadapanku. Aku mendongak, menatap wajah teduh yang dulu sering kuhina, kampungan. Tidak ada senyum mengejek di sana. Hanya tatapan datar, tenang, dan sedikit iba yang diberikan manusia pada kucing yang tertabrak di jalan. Mbak! Suaraku pecah. Air mata kembali mengalir deras, membasahi perban di tanganku. Zivana tidak menjawab. Dia mengeluarkan sapu tangan dari sakunya, lalu mengulurkannya padaku. Bukan untuk menghapus air mataku, tapi diletakkan di pangkuanku. Aku minta maaf, Mbak. Aku merosot dari bangku, bersimpuh di kaki Zivana, mengabaikan rasa sakit di lutut dan rusukku. Aku memeluk kaki jenjangnya yang tertutup gamis. Aku dosa besar sama Mbak. Aku iri sama Mbak. Aku mau hidup kayak Mbak, tapi aku malah dapat neraka. Aku menangis meraung-raung di kakinya, menumpahkan semua penyesalan yang sudah terlambat ini. Mbak benar, karma itu nyata. Mas Rio jahat. Mbak, dia selingkuh. Dia main judi. Dia pukul aku. Tolong aku, Mbak, maafin aku. Zivana diam sejenak, membiarkanku menangis. Lalu, aku merasakan tangannya menyentuh bahuku. Lembut, tapi tegas. Dia memintaku berdiri. Bangun, Vanya, ucapnya pelan. Jangan rendahkan dirimu lebih jauh lagi. Kamu sudah cukup hancur. Jangan tambah dengan mengemis. Aku berdiri dengan susah payah, menatap matanya. Mbak, tolong bantu aku. Aku nggak punya rumah. Hartaku palsu semua. Keluargaku nggak mau terima aku. Mbak kan orang baik. Mbak pasti mau bantu aku kan? Aku menatapnya penuh harap. Dalam bayanganku, Zivana akan memelukku, mengajakku tinggal di rumahnya, dan kami akan menjadi sahabat yang saling menguatkan. Seperti di sinetron-sinetron. Tapi Zivana justru mundur selangkah, menciptakan jarak di antara kami. Vanya, dengar? Ucap Zivana. Suaranya terdengar sangat rasional dan dingin. Saya menelepon polisi bukan untuk menyelamatkan kamu. Saya melakukannya sebagai kewajiban warga negara yang mendengar tindak kriminal. Itu saja. Harapanku retak. Tea, tapi Mbak aku sudah minta maaf. Minta maaf tidak menghapus apa yang sudah terjadi. Vanya, potong Zivana. Dia menatap lurus ke mataku. Kamu ingat setahun lalu? Saat saya menangis di teras ini, diusir oleh kalian berdua? Kamu tertawa sambil merekam saya. Kamu bilang saya wanita yang tidak pantas dicintai. Kamu menghancurkan mental saya sampai saya hampir gila. Aku hilaf, Mbak. Itu bukan hilaf, itu karakter, tegas Zivana. Saya sudah memaafkanmu, Vanya. Demi ketenangan hati saya sendiri, agar saya bisa tidur nyenyak. Tapi memaafkan bukan berarti saya harus menampungmu. Saya bukan malaikat penolongmu. Rumah ini, suami ini, utang-utang ini, semua adalah pilihanmu. Nikmatilah hasil panen dari apa yang kamu tanam. Bak tega biarkan aku luntang-lantung? Tanyaku tak percaya. Zivana tersenyum tipis, senyum yang sangat getir. Tega? Kamu bertanya soal tega pada wanita yang kamu kirimi video akad nikah suaminya sendiri? Zivana berbalik badan, siap melangkah pergi. Tunggu, Mbak, teriakku putus asa. Setidaknya kasih aku uang sedikit saja buat makan.
Zivana berhenti. Dia tidak menoleh. Di tas yang disita polisi itu ada dompetku. Ambil saja kalau bisa. Tapi saranku, Fanya, belajarlah berdiri di atas kakimu sendiri. Menjadi benalu hanya akan membuatmu jatuh saat inangmu mati. Zivana melangkah tegas menuju mobilnya. Dia masuk, menyalakan mesin, dan perlahan mobil mewah itu mundur, meninggalkan halaman rumah yang penuh kenangan pahit ini. Aku berdiri mematung di teras. Polisi mulai menggiringku masuk ke mobil lain untuk dimintai keterangan sebagai saksi korban. Rumah di belakangku akan segera disegel bank. Suamiku di penjara. Hartaku nol. Dan yang paling menyakitkan, wanita yang kuhancurkan hidupnya kini pergi dengan kepala tegak, meninggalkan aku yang tenggelam dalam lumpur kotoranku sendiri. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma hujan dan penyesalan yang tak berujung. Aku menatap langit gelap yang kosong. Tidak ada bintang satupun. Sama seperti masa depanku. Tuhan, sakit sekali. Bisikku pada angin. Sebelum pintu mobil polisi menutup pandanganku dari dunia luar. Bau antiseptik yang menyengat adalah hal pertama yang menyambutku saat membuka mata. Bukan wangi diffuser lavender mahal di kamar utamaku, bukan pula aroma kopi pagi buatan pembantu. Hanya bau obat-obatan, lantai yang dipel dengan karbol murah, dan suara dengung kipas angin tua yang berputar malas di langit-langit. Aku mencoba bergerak, namun rasa nyeri di lengan kiri dan dada menahanku. Lengan kiriku dibalut perban tebal, hasil jahitan luka sobek akibat pecahan botol wine. Dadaku sesak, memaksaku bernapas pendek-pendek. Aku menoleh ke samping. Ini bangsal kelas 3. Di sebelah kananku, seorang ibu tua sedang batuk-batuk parah. Di sebelah kiri, pasien kecelakaan motor mengerang kesakitan. Tidak ada privasi. Tidak ada ketenangan. 3 hari. Sudah 3 hari aku terbaring di sini sejak malam penggerebekan itu. Dan selama 3 hari itu pula, ponselku, ponsel murah pengganti yang kupinjam dari perawat, sepi. Tidak ada satupun notifikasi. Ayah dan ibu di kampung sudah memblokir nomor baruku setelah polisi menghubungi mereka. Anak durhaka, kata ayah sebelum menutup telepon. Jangan pulang kalau cuma bawa aib. Teman-teman sosialitaku, mereka sibuk membuat story Instagram tentang berita penangkapan Rio, menambahkan caption, kaget banget, padahal kelihatan harmonis. Sambil diam-diam menertawakanku di grup WhatsApp mereka. Pintu bangsal terbuka. Aku berharap melihat wajah yang familiar. Mungkin Sisi yang ingin minta maaf? Atau Rio yang insyaf? Namun yang datang adalah seorang pria berkemeja batik lusuh dengan tas kerja kulit imitasi. Pengacara publik yang ditunjuk negara untuk Rio. Dia tidak tersenyum. Dia menarik kursi plastik di samping ranjangku dengan bunyi skreek yang ngilu. Ibu Fanya, ucapnya tanpa basa-basi. Dia mengeluarkan sebuah map merah dari tasnya. Pak Rio menitipkan ini. Aku menatap map itu dengan tangan gemetar. Apa ini, Pak? Ri. Mas Rio, apa kabar? Kapan dia bebas? Pengacara itu menatapku dengan tatapan kasihan bercampur lelah. Pak Rio ditahan atas pasal berlapis. KDRT, penganiayaan berat, dan ternyata ada kasus penipuan investasi bodong yang dilaporkan investornya, Mbak Sisi. Sisi. Mataku terbelalak. Sisi melaporkan Rio. Betul. Nona Sisi ternyata bukan sekadar sekretaris. Dia dijebak Rio untuk investasi, dan begitu tahu uangnya dipakai judi, dia berbalik menyerang. Dia menyerahkan semua bukti transaksi Rio ke polisi. Pak Rio kemungkinan akan dipenjara minimal 5-7 tahun. Aku ternganga. Gadis polos itu, dia yang menghancurkan Rio sampai ke akar-akarnya. Lalu ini apa? Tanyaku menunjuk map merah itu. Surat gugatan cerai. Duniaku yang sudah retak, kini hancur menjadi debu. Rio menceraikan saya? Bisikku, air mata mulai menggenang. Di saat saya seperti ini? Di saat saya jadi korban? Pak Rio bilang, ibu adalah pembawa sial. Jawab pengacara itu datar. Dia tidak mau ada hubungan lagi dengan ibu. Dia juga menuntut ganti rugi atas kerusakan rumah yang sebenarnya sudah disita bank. Intinya, ibu keluar dari pernikahan ini dengan nol besar. Bahkan minus. Aku tertawa. Tawa yang sumbang dan perih. Rio? Pria yang demi dia aku rela menjadi pelakor, membuangku seperti sampah busuk tepat saat aku paling membutuhkannya.
Tidak ada harta gono gini. Tidak ada rumah. Tidak ada keluarga. Hanya utang, luka fisik, dan status janda miskin yang dibenci masyarakat. Aku mengambil pulpen yang disodorkan pengacara itu. Dengan tangan gemetar dan air mata yang jatuh membasahi kertas, aku menandatangani surat kematian masa depanku itu. Selesai, ucapku lirih. Pengacara itu membereskan berkasnya, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Meninggalkanku sendirian di tengah hiruk-pikuk bangsa rumah sakit yang bising. Namun terasa begitu sunyi bagi jiwaku. 6 bulan kemudian, hujan rintik-rintik membasahi kaca etalase sebuah minimarket 24 jam di pinggiran Jakarta. Aku berdiri di balik mesin kasir, mengenakan seragam merah biru yang sedikit kebesaran. Namaku dinametak bukan lagi Fanya Rio, tapi hanya Fanya. Totalnya 35.000, Pak, ucapku datar pada pelanggan yang membeli rokok dan kopi. Tanganku bergerak cekatan melakukan scan barang. Tangan kiri yang kini memiliki bekas luka parut memanjang, tanda mata abadi dari malam itu. Setiap kali melihat bekas luka ini, aku ingat betapa bodohnya aku dulu. Setelah pelanggan pergi, aku kembali mengepel lantai yang basah karena jejak sepatu. Di sudut toko, sebuah televisi kecil menyala, menayangkan program infotainment sore. Biasanya aku tidak peduli, tapi suara pembawa acara yang antusias membuatku menoleh. Dan penghargaan wanita inspiratif tahun ini jatuh kepada Zivana, pemilik Zivana Signature yang sukses menembus pasar internasional dengan koleksi busana muslim modernnya. Gerakan kain pel di tanganku terhenti. Di layar TV, terlihat Zivana berdiri di atas panggung megah. Dia tampak bercahaya. Gamis sutra berwarna emerald membalut tubuhnya dengan anggun. Dia memegang piala emas, tersenyum tulus ke arah kamera. Di sampingnya berdiri seorang pria, bukan Rio, tapi seorang arsitek ternama yang dikabarkan sedang dekat dengannya. Pria yang terlihat santun, berkelas, dan menatap Zivana dengan tatapan memuja yang tulus. Kunci kesuksesan saya, ucap Zivana di layar saat diwawancarai, adalah ikhlas melepaskan apa yang tidak baik bagi saya, dan fokus memperbaiki diri sendiri. Balas dendam terbaik adalah menjadikan diri kita begitu bahagia sampai kita lupa pernah disakiti. Air mataku menetes, jatuh bercampur dengan air sabun di lantai keramik toko. Lihatlah perbedaan kami sekarang. Zivana, wanita yang dulu kuhina, kampungan, dan membosankan, kini berdiri di puncak dunia, dihormati dan dicintai. Dia mengubah air matanya menjadi berlian. Sedangkan aku, Fanya, yang dulu merasa menang karena berhasil merebut suami orang, yang bangga memamerkan buku nikah hasil curian kini berakhir di sini. Menyapu lantai minimarket, tinggal di kos-kosan sempit tanpa ventilasi, dijauhi keluarga, dan membawa trauma seumur hidup. Sisi, kabarnya dia sudah mendapat korban baru, seorang pengusaha tambang tua di Kalimantan. Rio, masih mendekam di penjara Cipinang, membusuk bersama penyesalannya. Aku menatap pantulan wajahku di kaca etalase. Lelah. Tidak ada lagi glowing perawatan jutaan rupiah. Karma tidak datang dengan wajah menyeramkan. Dia datang dengan tenang, menunggu waktu yang tepat, lalu mengambil kembali semua yang bukan hak kita, lengkap dengan bunganya. Aku mencuri kebahagiaan Zivana, dan Tuhan mengambilnya kembali dariku dengan cara yang paling brutal, menyisakan lubang menganga yang tak akan pernah bisa tertutup. Aku kembali mengepel lantai dengan hati yang berat. Di luar, hujan semakin deras, seolah ikut menangisi nasibku yang malang. Tapi aku tahu, tidak ada gunanya menangis. Ini adalah jalan yang kupilih. Ini adalah harga yang harus kubayar. Bagi kalian yang sedang merasa di atas angin karena berhasil memiliki sesuatu yang bukan hak kalian, berhati-hatilah. Nikmatilah selagi bisa. Karena saat roda itu berputar ke bawah, percayalah, sakitnya akan menghancurkan tulang-tulangmu, sama seperti yang kurasakan sekarang. Aku Fanya, sang pemenang yang kalah telak. Dan ini adalah akhir dari kisahku. Sobat Dira Story, kisah Fanya dan Zivana mengajarkan kita satu hal yang pasti. Kebahagiaan yang dibangun di atas air mata orang lain hanyalah bom waktu yang menunggu meledak. Mungkin hari ini kamu merasa menang karena berhasil merebut, mencurangi, atau menyakiti. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah tidur. Karma memiliki alamat yang sangat akurat dan dia tidak pernah salah kirim. Jadilah seperti Zivana,
yang memilih membalas rasa sakit dengan prestasi dan perbaikan diri, bukan dengan dendam yang merusak. Karena pada akhirnya, kualitas diri kitalah yang menentukan takdir kita, bukan seberapa pintar kita merebut milik orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan kisah penuh emosi ini sampai akhir. Jangan lupa like jika kalian setuju bahwa karma itu nyata, komen pendapat kalian tentang nasib Fanya, dan pastinya subscribe channel Dira Story serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan drama-drama kehidupan selanjutnya yang lebih seru. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah menjadi orang baik.